Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPK Sironimus. Malam hari ini, bersama Pak Seto, kita akan belajar mengenali Nabi Mika, ya, dari Perjanjian Lama. Eh, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Bu Ivon, Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita buka pertemuan malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Tuhan dan Roh Kudus. Terus, amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali dengan rasa syukur dan terima kasih kami bisa berkumpul malam ini, kembali tidak mengikuti agenda KPKS hari ini untuk membahas Nabi Mika bersama pembimbing kami Pak Seto yang kami kasihi. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, bukalah pikiran dan hati kami agar dengan kerendahan hati menemukan dan meresapi pesan-pesan iman yang ada lewat Nabi Mika, Bapak, sehingga semua meneguhkan hati kami, iman kami, Bapak, agar kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pribadi yang telah diutus menjadi saksi kasih-Mu tengah keluarga dan sesama. Berkati juga saudara-saudari kami yang belum hadir, Bapak, dan pimpin kami agar tekun dan setia menyelesaikan semua agenda KPK Serenius dari awal sampai akhir. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roy. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Malam Pak Seto. Iya, malam ini kita akan belajar kitab Mika. Kelihatannya, ya, atau kedengarannya asing ya, teks ini, atau kitab Nabi Mika ini. Tetapi ada kalimat yang saya yakin Bapak Ibu hafal. Hafal, nggak percaya. Ayo buka Mika bab 5 ayat 1. Lihat Mika bab 5 ayat 1. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang asalnya sudah sejak dahulu, Ya, Bapak Ibu hafal teks ini. sejak zaman dahulu. Kapan Bapak Ibu mendengar teks ini dibacakan? Hmm? Oh, Pak Roy Fries. Natal, Pak. Natal kan? Lalu yang mengutip ini siapa? Yang membaca teks ini siapa pada ini peristiwa kelahiran Yesus ini? Masa lupa? Kalau lupa ya dibuka. Silakan ke Injil Matius Matius. bab 2. Matius bab 2. Sudah ketemu? Ya, orang-orang Majus datang ke Yerusalem menemui Raja Herodes. Lalu di ayat 2, orang-orang Majus itu bertanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Lalu ketika mendengar pertanyaan itu, lihat Herodes terkejut. Dan kemudian ayat 4, Herodes mengumpulkan imam kepala, semua imam kepala dan ahli Taurat. Kemudian kepada mereka Herodes bertanya, di mana Mesias akan dilahirkan? Lalu para ahli Taurat, lihat ayat 5, menjawab. Jawabannya adalah Mesias akan dilahirkan di Bethlehem yang terletak di wilayah Yudea. Dari mana para ahli Taurat menyimpulkan itu? Lihat, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tuh, Bapak Ibu jelaskan ini kutipan dari Mika bab 5 ayat 1 tadi kan? Hmm. Ya. Hanya saja di ayat 5 hanya dikatakan tertulis dalam kitab Nabi. Tapi Nabi siapa? Enggak disebut. Lalu kita tahu sekarang, oh ini kutipannya dari kitab Nabi Mika. Gitu. Jadi teks ini kutipan dari bab 5 ayat 1 kitab Mika. Ini sangat kita kenal. Setahun sekali minimal kita mendengarnya kan. Itu iya dibacakan waktu ini hari raya Yesus yang menampakkan Oh ya. ya penampakan Tuhan. Hari raya penampakan Tuhan itu. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat kitab Mika. Kita kembali ke kitab Mika. Silahkan ke bab 1 ya. Lihat ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, yang mendapat penglihatan berkenaan dengan Samaria dan Yerusalem. Perhatikan, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Perhatikan raja-raja Yehuda. Waktu kita membaca kitab Amos, kitab Hosea, kita menemukan nama-nama ini. Ya, jadi kita tambah satu lagi. Ada nabi yang berkarya pada waktu yang sejaman. Amos, Hosea, dan Mika. Hanya saja nanti kita akan lihat Mika itu bekerjanya di wilayah selatan di Yehuda. Sedangkan ingat Amos dan Hosea bekerjanya di ini utara ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat namanya ya. Ada Mika orang Moresyet. Lalu bekerja di zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke kitab 1 Raja-Raja bab 22. Satu Raja bab 22. Nah, ini ada kisah tentang ini perang. Ya, lihat dulu bab 22 dari ayat 1. 3 tahun berlangsung tanpa perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga,
Yosafat Raja Yehuda, perhatikan Yosafat Raja Yehuda pergi menemui Raja Israel. Sebelumnya, Raja Israel telah berkata kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Lalu ia berkata kepada Yosafat, Yosafat Raja Yehuda, Raja Israelnya itu em, Ahab, ya. Ia berkata kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersamaku memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, aku dan engkau bersama-sama, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang. Kemudian ia bertanya kepada mereka, bolehkah aku pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku batalkan saja? Jawab mereka, 400 nabi tadi ya, majulah Tuhan menyerahkannya ke dalam tangan raja. 400 orang memberikan nasihat seperti ini. 7. Tetapi Yosafat bertanya, apakah tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya kita dapat meminta petunjuk dengan perantaraannya? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetakan. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Nah, ada dua nabi yang bernama Mika. Ini bukan orang yang sama ya. Kenapa kok bisa dikatakan bukan orang yang sama? Bapak Ibu lihat, Mika dalam kisah ini itu tinggalnya di wilayah utara di kerajaan Israel. Dan raja yang berkuasa di Israel waktu itu adalah Ahab. Yang berkuasa di selatan itu adalah Yosafat. Jadi Mika bin Yimla jauh lebih dulu, ya, jauh lebih dulu daripada Mika yang orang Moresyet tadi. Dan kemudian keduanya kerja di tempat yang berbeda. Mika bin Yimla di utara, Mika yang orang Moresyet kerja di selatan di Yehuda. Jadi kalau ini ada pembicaraan tentang dua nabi yang bernama Mika, Bapak Ibu lihat perbedaannya ini ya. Baik, sekarang kita ke kitab Mika. Sekarang silahkan ke bab 2, Mika bab 2. Kita kita tidak diberitahu dan Mika tidak bercerita tentang dirinya sendiri, tentang asal-usulnya. Nah, kemudian kita langsung melihat Mika berkarya dan nanti Bapak Ibu bisa langsung menyimpulkan Mika kerjanya di mana. Sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan dan membuat rencana jahat di tempat tidurnya. Ketika fajar menyingsing, mereka melakukannya. Sebab ada kuasa di tangan mereka. Bapak Ibu lihat, yang diperhatikan oleh Mika itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Ada kekuasaan di tangannya. Bapak Ibu kalau mau tidur itu biasanya dengerin musik, nonton film, atau berdoa, atau yang lain, pengantar tidurnya. Saya nggak akan tahan
membuka mata kalau sudah nonton film. Jadi satu film itu bisa saya tonton sampai berulang-ulang karena dalam waktu 10 menit saya sudah akan tertidur kalau sudah nonton film. Tapi nanti di lain kesempatan, wah Rosario. Di lain kesempatan lagi sudah melamun saja, melayang-layang pikiran. Bapak Ibu lihat orang-orang berkuasa yang ada di bab 2 ayat 1 ini. Kalau malam hari mereka ngapain? Merancang kejahatan, membuat rencana jahat. Nah, besok, keesokan harinya mereka melakukan niatnya. Jadi di tempat tidur malam hari mereka merancang kejahatan. Ini besok kita mau ini siapa yang akan dijadikan korban? Apa yang kita mau ambil? Gimana caranya? Dan seterusnya. Pagi harinya, ya mereka mengeksekusinya. Nah, contoh kejahatannya, ayat 2. Apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Apabila mereka menginginkan rumah-rumah, kalimat lengkapnya begitu, mereka menyerobotnya. Mereka memeras orang serta rumahnya, manusia serta milik pusakanya. Perhatikan ladang, rumah, gitu ya. Dan Bapak Ibu begini, kalau ada ladang itu sudah bisa dipastikan. Nabi ini bekerjanya di pedesaan, bukan di perkotaan. Karena di kota nggak mungkin ada ladang. Nabi Yesaya yang akan kita diskusikan minggu depan ya, itu kerjanya di dalam kota Yerusalem, di dalam kota. Tapi Nabi Mika ini bekerjanya di wilayah pedesaan. Lalu yang ditemukan oleh Nabi Mika itu adalah orang-orang yang punya kuasa. Lalu menggunakan kekuasaannya untuk berbuat jahat, ya, dan kejahatannya dilakukan dalam hal ekonomi ini ya. Jadi mereka menginginkan ladang. Oh, ladang yang itu bagus. Ini subur. Lalu kalau mereka menginginkan, mereka akan menyerobotnya. Mereka akan merampasnya. Mereka punya kuasa. Pemilik rumah, pemilik ladang yang mereka rampas tidak punya kemampuan untuk memberikan perlawanan. Sehingga yang kita lihat ini perampasan. Kemudian penyerobotan. Lihat, mereka memeras orang serta rumahnya. Malam hari mereka merancang ladang mana yang akan kita ambil, siapa pemiliknya, yang melindungi siapa, terus kemudian gimana cara merampasnya. Itu mereka bicarakan dan mereka wujudkan. Sehingga mereka punya banyak kekayaan bukan karena mereka bekerja, melainkan karena berlaku jahat kepada sesamanya. Lalu lihat sikap Tuhan Bapak Ibu di ayat 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merencanakan malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu dariku. Itu. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu waktu yang jahat. Jadi waktu mereka melakukan kejahatan itu, lihat kalau jalan tampak mereka itu angkuh sekali. Apa yang akan terjadi kemudian? 4. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dengan meratap sedih, katanya. Kita telah dihancur leburkan. Bagian pusaka bangsaku telah berpindah tangan. Bagaimana mungkin ia beralih daripadaku? Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali, mengukur milik pusaka hasil undi di dalam jemaah. Kemudian sekarang, lihat ayat 7. Bolehkah hal itu dikatakan, hai keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Seperti itukah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang
yang hidup lurus, tapi ayat 8. Tetapi sejak dulu umatku bangkit sebagai musuh. Di depan mata kamu merebut jubah pakaian indah dari orang-orang yang lewat dengan rasa aman seperti kembali dari perang. Ini kejahatan yang mereka lakukan juga. 9. Para perempuan di antara umatku kamu halau dari rumah yang mereka cintai, dan bayi-bayinya kamu ambil untuk selama-lamanya. Kemuliaan yang telah kuberikan kepada mereka. Ini kejahatan apa lagi? Janda punya anak, punya rumah. Ya, perempuan ini, janda ini akan diusir dari rumahnya. Kemudian rumahnya akan mereka ambil, belum selesai. Bayi-bayi milik para janda itu pun akan diambil. Buat apa? Jual. Gede sedikit bisa dijual jadikan budak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang ke bab 3. Kemudian kataku ayat 1. Dengarlah hai para pemuka Yakub. Jadi para pemimpin bangsa dan para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Kamu yang mencabik kulit tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya, yang makan daging bangsaku dan mengulitinya, yang meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam belanga. Nah, Mika melihat orang-orang yang punya kuasa merampok tadi ya. Nah, sekarang Mika bicara tentang para pemimpin mereka. Dan kata-kata yang diucapkan oleh Mika ini mengerikan gitu ya. Para pemimpin bangsa itu harusnya ngerti keadilan. Harusnya ngerti keadilan. Tetapi lihat di ayat 2. Mereka membenci kebaikan, mencintai kejahatan. Mereka pemimpin bangsa yang harusnya memikirkan kesejahteraan rakyatnya, kebaikan rakyatnya. Itu tugas mereka. Tapi yang mereka lakukan, lihat. Mencabik kulit tubuh bangsaku. Mencabik daging dari tulang-tulangnya, makan daging bangsaku dan mengulitinya, meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam belang. Ini kalau diomongkan, dibaca harafiah. Nah, kalau membaca kiasan memang harus harafiah dulu ya. Coba lihat harafiahnya. Para pemuka, pemimpin bangsa ini, bayangkan, mencabik kulit tubuh bangsa. Kemudian mencabik dagingnya dari tulang-tulangnya. Habis itu mereka memakannya. Setelah itu mereka meremukkan tulang-tulangnya juga. Ini pembunuhan yang sadis kan kalau kita baca harafiah. Tentu yang dimaksudkan oleh Mika bukan sesuatu yang harafiah. Tapi tindakan para pemimpin yang jahat itu sadis, kejam, dan tindakan itu dilakukan kepada orang-orang atau bangsa yang harusnya mereka jaga dan mereka lindungi. Nah, sekarang kembali, Bapak Ibu kalau menemukan ada janda punya anak, janda itu kemudian diusir dari rumahnya, bayinya dirampas, rumahnya dirampas. Terus apa yang akan terjadi dengan janda ini? Berikutnya, kalau orang-orang jahat itu menginginkan rumah, menginginkan ladang, ya, orang-orang kaya, penguasa yang jahat itu
akan merampas, mengambilnya begitu saja. Nggak peduli dengan yang dirampas. Ya kalau peduli dengan yang dirampas tidak akan merampas milik sesama. Kalau orang sudah kehilangan rumah, kehilangan ladang, dari mana mereka bisa makan? Mereka akan kehabisan stok bahan makanan, sudah pasti karena harus pergi meninggalkan rumah. Bisa jadi mereka minta-minta, bisa jadi juga mereka akan mati kelaparan. Nah, kemudian lihat apa yang mereka miliki, rumah, ladang, bayi, diambil. Apa yang menjadi penghidupan dan kehidupan orang-orang miskin, para janda itu tadi ya, itu dimakan gitu ya oleh orang-orang kaya penguasa yang jahat itu. Dan para pemimpin Israel membiarkan itu. Jelas itu tidak adil, tapi mereka membiarkannya. Karena mereka membiarkan orang-orang miskin mati dengan cara seperti itu. Lihat, kamu mencabik kulit tubuh bangsaku, mencabik dagingnya, lalu memakannya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, bisa terjadi dan masuk akal, para pemuka Yahudi ini ya kerjasama dapat keuntungan dari orang kaya yang jahat tadi. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 4, bab 3 ayat 4. Mereka kelak akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Akan tiba masanya, para pemuka yang jahat itu tadi akan mengalami kesulitan besar, dan mereka akan memanggil nama Tuhan, tapi Tuhan tidak akan memperhatikan mereka. Lanjut, sekarang ke ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Mika itu nabi, tapi dia mengecam para nabi. Kenapa? Yang menyesatkan bangsaku. Ini kalau terjemahan yang lama, Bapak Ibu, kalimatnya lebih kuat sebenarnya. Kalau terjemahan yang baru, apabila ada yang dikunyah di gigi mereka, mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Para nabi ikut berlaku jahat kepada orang-orang miskin. Maksudnya begini, kalau ada orang yang kaya datang kepada nabi dan minta petunjuk Tuhan, itu pekerjaan nabi ya. Orang kaya itu akan datang dengan membawa makanan, gitu ya. Mungkin juga bawa uang. Dan kalau yang datang adalah orang-orang kaya begitu, maka Nabi akan mengatakan yang baik-baik tentang orang itu. Jadi eh, apa yang mereka lakukan dulu itu nggak biasa ya untuk kita sekarang. Nggak usah Bapak Ibu coba-coba lakukan juga. Minta petunjuk Tuhan kepada Nabi itu seperti yang dilakukan oleh Saul ketika mencari ini keledai bapaknya yang hilang itu loh. Kemudian datang kepada pelihat imam Nabi Samuel. Lalu pelayan Saul mengatakan, lah kita mau pergi ke Nabi minta petunjuk Tuhan, tapi kita kan nggak bawa apa-apa. Lalu pelayan Nabi mengatakan masih ada kok sedikit perak gitu. Nah, ini nabinya atau pelihatnya ini profesional. Jadi nabi yang dimaksudkan di sini, dia bisa meminta petunjuk Tuhan untuk seseorang, dan kemudian orang yang minta petunjuk itu akan memberikan sejumlah uang atau makanan.
ketika Ibu Ribka itu merasakan kandungannya aneh, kayaknya kembar ini, tapi di dalam perut udah berantem terus gitu. Mi- eh, Ibu Ribka juga minta petunjuk Tuhan. Nah, minta petunjuk Tuhan itu seperti itu. Datang kepada Nabi dan minta, Tuhan bilang apa tentang hal ini? Bapakku nggak melakukan itu kan? Ini Pak Ukan ada yang melakukan, tapi tapi dengan cara lain ya. Nah, kemudian begini, nabi-nabi yang dihadapi oleh Mika tadi, ini bukan nabi sungguhan. Nabi yang hanya mengucapkan apa yang menyenangkan untuk orang-orang yang memberikan makanan kepada mereka. Jadi kalau yang datang itu bawa makanan banyak, wah ini akan disambut baik oleh Nabi dan Nabi akan mengatakan yang baik-baik tentang orang itu. Tapi kalau yang datang itu orang yang susah, nggak bawa makanan, nggak bawa uang, nabi-nabi yang dikecam oleh Mika tadi, itu akan ngomong yang jelek-jelek. Nah, kemudian Mika memperhatikan ini dan kemudian lihat ayat 6, bab 3 ayat 6. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Ya, maksudnya akan tiba saatnya Tuhan nggak akan menunjukkan apa-apa kepada para nabi. Kemudian ini nabi pemuka ini ngomongnya bersikap buruk terhadap rakyat ya. Belum selesai. Lihat ayat 9. Bab 3 ayat 9. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan semua yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Wah, ini lebih repot lagi. Mendirikan Sion dengan darah, mendirikan Yerusalem dengan kelaliman. 11. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap. Dan ini. Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka katanya bersandar pada Tuhan. Pemuka, nabi, imam. Pemimpin bangsa, nabi, imam, jahat semua. Lihat, mereka muak terhadap keadilan. Lalu lihat, memutuskan hukum karena suap. Apa ini orang-orang yang terlibat dalam suap itu pada membaca kitab Mika ini ya? Kok punya ide tentang suap menyuap? Nah, Bapak Ibu, rupanya soal suap menyuap ada di mana-mana dan sudah ada sejak dulu gitu ya. Yang punya uang itu bisa membayar para pemuka, membayar hakim, menyuap mereka supaya mereka diputuskan benar walaupun mereka salah. Dan sebaliknya kalau begitu, memutuskan orang lain salah walaupun orang itu benar. Bapak Ibu misalnya kalau dalam kasus penyerobotan tanah dan rumah tadi, nah itu kasus yang jelas kan. Kalau sekarang bahasanya, lihat aku pegang sertifikat, sertifikatmu salah, dan seterusnya. Dan itu kan permainan, permainan jahat antara orang-orang yang punya kekuasaan kehakiman dengan orang-orang jahat dan punya kekuasaan secara ekonomis. Nah, kemudian sekarang lihat Bapak Ibu ayat 12.
Oleh sebab itu, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Maksudnya, lihat ya, kalian salah. Karena kalian sudah berlaku jahat kepada sesama, Tuhan akan mengambil tindakan. Tindakannya apa? Sion akan dibajak seperti ladang. Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Semua ini akan bicara tentang musuh yang akan datang lalu menghancurkan tempat-tempat suci, bangunan penting, dan kota yang mereka istimewakan itu. Nah, kemudian kita lihat ke bab 6. Ini juga jangan-jangan Bapak Ibu hafal. Kalau tadi Natal, yang ini Paskah. Bab 6 ya. Dengarlah ayat 1. Apa yang difirmankan Tuhan, bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, gugatan Tuhan. Pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai gugatan terhadap umatnya. Ia berperkara dengan Israel. Nah, kita lihat isi gugatannya. Umatku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Kayaknya pernah ngomong kayak gini ya. Ingat kapan? Nyanyi jawabannya. Ini waktu jalan salib, ngutip nyanyi lagu ini apa enggak? Jalan salib atau ini perayaan ibadat Jumat Agung. 4, nanti dulu. 4 dulu. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa pemimpinmu beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak, Raja Moab. Apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya, dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Tuhan sudah melakukan hal yang istimewa, membebaskan orang Israel, nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir, ya. Dan ini peristiwa yang sangat serius ya. Kalau Tuhan sudah memperhatikan mereka sebagai bangsa, lalu sekarang mereka berlaku jahat terhadap bangsanya sendiri. Tuhan kemudian nanya, menggugah, salahku apa? Kenapa kamu tidak mendengarkan aku, tidak menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu? Aku sudah mengasihi kamu, kenapa kamu melakukan yang jahat kepada saudaramu? Kemudian sekarang lihat ke ayat 9. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, sungguh bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota, bukankah di rumah orang fasik masih ada harta benda kefasikan? Ada takaran eva yang kurang dan terkutuk itu. Akankah aku membenarkan neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan yang curang? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka penuh tipu daya. Nah, orang-orang kaya yang berlaku jahat tadi itu tinggalnya di kota. Mereka mendapatkan kekayaan dengan memeras, maka kemudian tadi
katakan sebelumnya tadi ya, mendirikan Sion dengan darah, membunuh orang, mengambil hartanya, lalu menggunakannya untuk membangun Sion. Membangun Yerusalem dengan kelaliman, mereka berlaku jahat kepada orang lain di kampung, di desa, ngambil ladang, ngambil tanah mereka gitu ya. Lalu habis itu uangnya digunakan untuk membangun rumah mereka di dalam kota Yerusalem. Lalu lihat kembali ke bab 6. Rumah orang fasik menyimpan benda kefasikan. Hasil kejahatan mereka disimpan di rumah. Alat-alat yang mereka gunakan untuk berlaku curang. Lihat takaran eva yang kurang, neraca palsu, pundi-pundi berisi batu timbangan curang ada di rumah mereka. Ini mirip dengan yang di kitab di Nubuat Amos ya, pedagang-pedagang yang berlaku curang. Kemudian ayat 12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, lidah dan mulut mereka penuh tipu daya. Apa yang akan dilakukan Tuhan? 13. Aku pun memukul engkau hingga sakit, menanduskan engkau karena dosa. Engkau akan makan tapi tidak menjadi kenyang, dan kelaparan tetap ada padamu. Engkau akan mengamankan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah melihat ini ya, kejahatan orang-orang Israel, dan kemudian hukuman yang direncanakan, diancamkan Tuhan kepada mereka. Nah, tadi kita melihat berbagai gambaran tentang penghukuman itu tadi ya. Kembali ke bab 2. Kita telah dihancur leburkan, bagian pusaka kita pindah tangan. Ladang-ladang dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Jadi ancaman hukuman yang disampaikan oleh Mika ini seperti nabi-nabi lain yang berkarya di abad ke-8 dan zaman sesudah pembuangan. Ancaman hukumannya adalah musuh akan menyerangkan. Dan kamu tidak akan bisa bertahan menghadapi ini serangan musuh itu. Apa yang akan dilakukan oleh musuh? Tadi lihat ya, Sion akan dibajak. Sion, ini bukit tempat berdirinya Bait Allah, akan diratakan. Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Musuh akan menghancurkan kota Yerusalem. Bapak Ibu, menghancurkan kota ini kerjaan berat sekali. Ya. Bapak Ibu silahkan mengingat, memperhatikan. Kalau yang sudah pergi ke sana juga silahkan mengingat. Yang belum pergi ke sana, lihat bisa melihat di YouTube. Ini tembok kota itu dibuatnya dari batu ya. Bangunan-bangunan Bait Allah dibuat dari batu. Bait Allah dibuat dari batu. Salomo mendirikannya itu di abad 10 sebelum Masehi. Mika ini bernubuat abad ke-8 Masehi. Kemudian Bait Allah dihancurkan sungguhan abad ke-6 sebelum Masehi. Bayangkan Bapak Ibu, bangunan yang dibuat oleh Salomo tahan 400 tahun. Bangunan yang kokoh, tembok kota kokoh sekali. Bapak Ibu boleh ini dah, coba dorong tembok ratapan atau dorong tembok kota Yerusalem. Mau pakai kuda, mau pakai keledai, itu pekerjaan berat sekali.
kota ini kuat, Yerusalem itu temboknya kokoh. Tapi Tuhan mengatakan semuanya akan rata dengan tanah. Bahkan gunung bait suci itu hanya akan menjadi bukit yang ditumbuhi tanah tumbuhan liar. Nah, kemudian kalau musuh sudah datang menghancurkan kota mereka, mengalahkan mereka, maka yang akan terjadi, penduduknya akan ditawan, dibuang. Lalu tanah mereka, Yerusalem dan sekitarnya, Yerusalem dan wilayah Yehuda, akan dibagi-bagikan kepada bangsa-bangsa kepada bangsa yang sudah mengalahkan mereka. Begini Bapak Ibu membayangkannya ya, apa yang dikatakan oleh Mika ini kan benar terjadi. Jadi Babel mengalahkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. Apakah kemudian orang Babel terus pergi begitu saja? Enggak. Wilayah ini menjadi wilayah kekuasaan Babel, dan kemudian orang Babel menempatkan orang-orangnya di situ. Lihat tadi ya, orang akan membagi-bagikan ladang. Ya, di mana kita menemukan tadi ya. Jadi musuh akan membagi tanah mereka dan menjadikan tanah pusaka itu milik mereka. Nah, kemudian ini kalau kita melihat beratnya hukuman Tuhan ini tadi yang diancamkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, jangan konsentrasi kepada hukumannya. Konsentrasilah kepada tindakan jahat yang mendatangkan hukuman tadi. Orang yang miskin, orang yang lemah, itu kan dalam dalam kepercayaan orang Israel, itu yang harus ditolong, itu yang harus dibantu. Nah, mereka berlaku sebaliknya. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin itu justru menjadi apa menyebutnya peluang, sumber untuk mendapatkan kekayaan. Karena orang Israel tidak melakukan apa yang diperingatkan oleh Tuhan, maka ya hukuman atas kejahatan mereka itu benar-benar terjadi. Tapi kemudian lihat sekarang ke bab 5 tadi. Oh, sebelum lanjut, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau perlu ditanyakan, silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin. Gampang kan ya? Sampai bingung mau nanya apa, udah ngerti kayak gitu. Lah cuma begini aja. Hmm. Nah, yang menjadi sulit Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca sendiri, lalu baca urut. Kalau baca urut, Bapak Ibu, ya kemungkinan besarnya bingung. Saya memilih bahan-bahan seperti ini karena saya sudah belajar, lalu saya sudah bisa dikatakan hafal dengan pola nubuat Nabi yang bekerja di abad ke-8, sebelum pembuangan, zaman pembuangan, akhir masa pembuangan, sesudah pembuangan. Jadi saya membaca semuanya, saya sudah periksa semuanya, lalu ini pola yang sering disampaikan ya begini. Orang Islam melakukan kejahatan, Tuhan menyampaikan ancaman hukuman. Tapi kemudian orang Israel tidak menggubris, tidak memperhatikan ancaman itu, terus melakukan kejahatan. Nah, akhirnya ya mereka harus nanggung konsekuensi dari kejahatan yang sudah mereka lakukan itu. Nah, sekarang silahkan ke Mika bab 5.
Tadi kita sudah bicara tentang kehancuran Yehuda dan Yerusalem ya. Lalu lihat ke ayat 5. Tetapi engkau, bab 5 ayat 1, sorry. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia, ya, itu yang dikatakan akan bangkit, yang akan bangkit, seorang yang akan memerintah Israel, itu yang dimaksudkan. Dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan, kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Kalimatnya bisa dibaca, kita akan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat untuk melawan dia, untuk melawan Asyur. Mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan, seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, ia menerkam dan mencabik. Tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kuda-kudamu dari antara kamu, dan menghancurkan kereta-keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan meruntuhkan seluruh kukumu. Aku akan melenyapkan ilmu-ilmu sihir dari tanganmu dan para peramal tidak akan ada lagi. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Engkau tidak akan lagi sujud menyembah buatan tanganmu. Aku akan mencabut tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan kota-kota pemujaanmu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan dengan kobaran amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu, kita tadi sudah membaca bab 6, bab 7. Tetapi di bagian akhir saya justru membuka bab 5. Kenapa kok begitu, Bapak Ibu? Apa yang ditulis dalam kitab nabi-nabi itu kita bisa mengatakan kumpulan nubuat yang disampaikan Nabi. Kumpulan nubuat. Jadi bukan Mika sebelum bernubuat nulis dulu, buat catatan, enggak. Mika mendengar, memahami kehendak Tuhan, dia bersuara, dan kemudian habis itu orang-orang dekat Mika, murid-muridnya, mengingat apa yang diucapkan Mika, dan di kemudian hari menuliskan itu.
Jadi ini tidak terstruktur kitab nabi-nabi itu karena merupakan kumpulan dari nubuat-nubuat yang tersimpan di memori murid-murid Nabi. Nah, kalau kita membaca ayat bab 5 ini, Israel akan hancur karena orang-orangnya sudah berlaku jahat. Tapi suatu saat nanti Tuhan akan membangkitkan seorang raja. Akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Kemudian di ayat 5 bab 5 ya ayat 3. Ya, raja yang memerintah Israel itu dikatakan akan datang dari Bethlehem. Oh, kenapa kok Bethlehem? Bapak Ibu ingat siapa kalau mendengar kata Bethlehem? Enggak ingat? Nah, supaya ingat, nah, beri tanda dulu di Mika, lalu silahkan ke 1 Samuel. 1 Samuel ya, bab 16, ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus kamu kepada Isai orang Bethlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku. Kemudian sekarang lihat ke ayat 13. Bab 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menguasai Daud. Dah jelas kenapa raja yang akan memerintah Israel itu munculnya di Bethlehem. Dia, raja yang akan datang ini, akan lahir sebagai keturunan Daud dan akan berkuasa, akan menjadi kuat seperti Daud. Begitu maksudnya. Lalu raja ini kembali ke Mika bab 5 ayat 3. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Lihat Samuel tadi ketika mengurapi Daud. Lalu Daud disertai oleh roh Tuhan. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Raja yang akan datang ini ya akan membawa Israel, kerajaan Israel pada masa kejayaan. Bahkan Asyur tidak akan berdaya menghadapi raja yang akan datang itu. Nah, Bapak Ibu, begini, orang kan pada nunggu ya. Jadi orang Yehuda terus mengabaikan perintah Tuhan. Akibatnya apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang kehancuran Yehuda, Yerusalem, benar terjadi. Nah, kemudian pada waktu Israel dihancurkan itu, ketika Yehuda dihancurkan, benar-benar negeri mereka dikuasai oleh Babel,
dan kemudian ya penduduk dibuang dan mereka tidak punya raja lagi dan tidak menjadi kerajaan lagi. Kalau membaca kitab Ezra, Bapak Ibu, Yehuda itu dari kerajaan ya menjadi kabupaten. Di kitab Ezra, Nehemia begitu. Nehemia itu disebut bupati Yehuda. Jadi bayangkan dari kerajaan jadi kabupaten. Nah, kemudian ini begini. Apakah setelah Yehuda itu hancur, setelah umat Allah dikalahkan dan dibuang ke negeri-negeri yang lain, lalu semuanya selesai? Belum. Mereka percaya bahwa suatu saat Tuhan akan membangkitkan raja yang akan menyelamatkan mereka itu. Raja yang akan menggembalakan mereka dan membawa mereka masuk dalam kesejahteraan itu. Nah, kemudian orang-orang yang ini sudah terlanjur dibuang, sudah tinggal di luar negeri, bagaimana? Sekarang Bapak Ibu, bab 5 ayat 7. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara bangsa-bangsa, di tengah banyak bangsa. Mereka ini seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, ia menerkam dan mencabik. Tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawan. Dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Yang tinggal di luar negeri karena dibuang. Tidak akan menjadi orang yang lemah. Biarpun ada di antara bangsa-bangsa, mereka akan menjadi orang yang kuat. Dalam hal ini Bapak Ibu ingat kitab Esther ya. Kitab Esther. Nah, kitab Esther ditulis di antara orang Yahudi tapi bukan di Palestina, tapi di tanah pembuangan. Dan lihat kisah Esther ini. Ini menggambarkan orang Yahudi yang di pembuangan. Seorang putri Yehuda jadi permaisuri. Kemudian pamannya jadi pejabat. Menjadi pejabat di negeri asing. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengingat kitab Tobit. Tobit dan saudara-saudaranya punya kedudukan loh. Punya jabatan. Walaupun tinggal di negeri ini, di Niniwe, di tanah Asyur. Jadi suatu saat Tuhan akan membangkitkan raja yang akan menggembalakan umatnya. Nah, mereka ada yang pulang ke negeri mereka, tapi yang tetap tinggal di negeri lain, mereka tetap akan menjadi seperti singa, gitu ya, di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Pak. Ya udah saya nanya. Ini keterangan yang saya sampaikan, apakah cukup membuat Bapak Ibu memahami nubuat Mika? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu paham semua isi nubuat dalam kitab Mika, enggak. Tapi yang saya sampaikan itu hal yang pokok, yang utama, dan ini urutannya lebih logis. Bukan urutan logis ya, bukan urutan bab demi bab. Bagaimana? Cukup membantu? Pak Seto, kalau berarti masa lalu itu pada waktu itu belum ada hukum eh, yang tertulis ya, Pak ya. Jadi mereka makanya
bisa berlaku yang kejahatan-kejahatan seperti itu? Hukumnya sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah ada. Kalau Bapak ingat waktu sejarah, Bapak ingat ini kan, hukum Kodeks Hammurabi itu kan. Hammurabi. Oh, Ya, itu sangat terkenal dan itu di Timur Tengah ada lah. oh, Kemudian orang-orang Yahudi juga punya hukum. Para raja, ini selevel Daud, Salomo pasti punya hukum. ya. Kemudian dalam sejarah penulisan kitab suci ya, dalam sejarah penulisan kitab suci, bagian-bagian dalam Taurat itu sudah ditulis di zaman Salomo itu. Hmm, Nah, tapi kemudian kenapa kelakuan orang Israel ya kayak gitu? Nah, yang seringkali jadi soal kan hukumnya ada, tapi penegak hukumnya entah nggak benar, entah nggak ada. ikutin ini. Hmm, Yang tadi kita temukan ada hakim, ada penguasa yang bertugas untuk mengadili. Tapi ketika mereka bertindak, bukan mana yang benar, mana yang salah yang akan diperhatikan. Yang akan diperhatikan adalah mana yang memberi suap, mana yang memberi uang, itu yang akan mendapatkan perhatian. hmm, Ya, soalnya ada di situ. Jadi sekali lagi, suap sudah ada dari zaman dulu, hakim jahat sudah ada dari zaman dulu, hmm, yang ada di zaman dulu tapi nggak nggak terlalu perlu sekarang, itu adalah saksi-saksi dusta. Itu kalau cuma di Indonesia ya, tapi kalau di negeri lain ada loh ya. Masih ada. Maksudnya, saya tidak suka dengan seseorang, saya pengen orang itu mati, saya nggak perlu bunuh dia. Saya bayar orang, dua, tiga. Lalu, ya, dibuat rencana, ngarang cerita, orang ini sudah menghina Tuhan, menghujat Tuhan gitu ya. hmm, Lalu, ya, dua, tiga orang saksi ini dibayar, lalu diajari, dilatih supaya ceritanya sama, ditanya macam-macam, jawabannya akan sama. Maka kemudian orang yang saya benci itu bisa dihukum mati walaupun tidak salah. Seperti Nabot itu. Itu dulu ada. Kalau di Indonesia sekarang kita nggak ketemu seperti itu. Tapi di negeri lain ada. hmm, ya, Bahkan tentang hakim itu di Taurat sudah diatur, diingatkan. hmm. Diingatkan. Jadi hakim itu harusnya bagaimana, bagaimana. Tapi iya, para penegak hukum ya nggak beres itu. Ya, begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada? Baik, kalau nggak ada, kita lihat beberapa hal yang kita perlu pelajari dari nubuat Mika ini ya. Sekaligus juga belajar tentang pribadi Nabi. Di zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ini situasi para nabi bisa dikatakan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan zaman kita di sini. Kenapa? Orang Israel itu satu bangsa, satu agama. Dan kemudian kerajaan mereka itu bukan bukan seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Karena mereka percaya raja mereka yang sebenarnya adalah Tuhan. Jadi seorang nabi, ya, berkarya di tengah bangsa yang seperti itu. Kalau sekarang, ya, orang mau bertindak sebagai nabi, macam-macam hal harus diperhatikan. Nah, kita lihat saja semangat yang ada di dalam pribadi Mika ketika ya dia berkarya. Lihat yang dihadapi Mika, pemuka, pemimpin bangsa. Kemudian ada imam, berikutnya ada nabi, sesama nabi. Hmm, Nah, kemudian urusan Mika bukanlah soal siapa-siapa, tetapi memperhatikan perilaku orang-orang ini.
Para pemuka, para pemimpin umat itu harusnya menjadi gembala umat. Para hakim harusnya memberikan keadilan. Para imam harusnya mengajar dengan tujuan supaya orang hidup benar. Para nabi harusnya menyampaikan petunjuk Allah. Yang diamati, yang dilihat oleh Mika adalah orang-orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan, dipercaya, tapi tidak menjalankan peran mereka, malah sebaliknya menggunakan kekuasaan dan kesempatan yang mereka miliki untuk memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain. Dan kemudian Bapak Ibu, orang miskin di zaman Mika itu kan juga jelas miskinnya gitu ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu ketemu orang miskin malah belum tentu miskin sungguhan. Kelihatannya di sini mengemis, tinggal di tempat yang nggak tetap. Oh, ternyata di kampung dia orang kaya. Ternyata setelah mengemis dia datang ke tempat mobil dia parkir. Nah, ketika kita berbicara tentang hal ini, Bapak Ibu, saya tidak meremehkan orang-orang miskin, enggak. Bapak Ibu, seringkali malah kita harus berpikir begini loh, gereja itu di atas orang miskin, maka memperhatikan orang miskin. Kalau perintahnya atau tugasnya adalah memperhatikan orang miskin, diandaikan anggota gereja nggak miskin, kan? Tapi apakah kemudian kita harus mengatakan gereja ada di atas orang miskin? Kita akan menemukan yang aneh di situ. Memang kemudian kita lihat di antara anggota gereja nggak ada yang miskin. Nggak bisa mengatakan begitu. Ya mungkin kalau di paroki Bapak Ibu susah nyari orang miskin ya. Tapi kalau mau belajar dari ini materi APP, lalu memperhatikan ini tindakan nyata, kasih yang transformatif, yang membuat orang yang tadinya miskin, lemah, jadi nggak miskin lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau di paroki tertentu itu bisa jadi orang miskin yang didiskusikan itu ikut pertemuan lingkungan, loh ya. Dan bisa terjadi malah bagian besar yang datang ke pertemuan lingkungan itu benar-benar orang yang perlu ditolong. Dalam arti yang sebenarnya, yang menolong lebih sedikit daripada yang perlu ditolong. Di mana? Di paroki-paroki yang kebanyakan orangnya kaya, nggak bingung, malah bingung nyari orang miskinnya di mana gitu. Tapi di paroki-paroki yang lain bisa jadi yang ikut pendalaman kitab suci, pendalaman iman, yang harus mendiskusikan kasih yang transformatif itu ada di situ. Sekarang Bapak Ibu bayangkan gini aja deh. Pendalaman iman untuk APP itu 20 orang datang gitu ya. Lalu 5 di antara mereka miskin. Dan itu yang dituju untuk didiskusikan dan yang harus mendapatkan kasih yang transformatif itu. Nah, kalau mengingat kemampuan lingkungan kan milih 5 orang, 5-5-nya dibantu. Nggak bisa milih salah satu atau salah dua, nanti yang lain bagaimana? Bisa jadi akan sangat sulit kan. Nah, kemudian itu tadi yang saya maksudkan. Melihat, menentukan yang miskin, yang lemah itu seperti apa, nggak gampang. Kalau dulu jelas gitu ya, sekarang nggak selalu jelas. Sekarang begini dah, kalau eh, pilihannya jelek semua ya, punya rumah ya, tapi nggak punya cukup makanan. Lalu ada yang ngontrak, tapi makanan melimpah, kendaraan ada. Mana yang harus dibantu? Yang ngontrak, tapi makannya melimpah, punya kendaraan. Nggak bisa disebut punya karena masih ngontrak. Yang lain
punya rumah tapi nggak punya makan. Nah, Bapak Ibu, saya ngomong begini karena ngalami semuanya. Jadi kontraktor juga pernah, kurang makan juga pernah. Gitu. Bukan karena saya melihat lalu apa merasa diri lebih, bukan. Saya pernah mengalami itu semua. Psikologinya orang ngontrak itu seperti apa, apalagi ngontrak di rumah peta itu rasanya seperti apa. Sekali lagi, memperhatikan orang yang lemah, orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Mika di zamannya, kita perlu lakukan dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu sudah nggak demo lagi kan ya? Kemarin atau hari ini turun ke jalan, ikut demo apa? Nah, sekarang bagaimana harus belajar dari Mika tentang memperhatikan orang-orang itu? Kalau mau pakai bahasa yang lebih sinis ya, Bapak Ibu jual rumah, duitnya bagi sama orang miskin yang Bapak Ibu temui. Nggak usah ke yang banyak-banyak lah, di Jakarta Selatan aja gitu. Cukup nggak uang yang Bapak Ibu miliki? Habis itu setelah jual semuanya, udah kita miskin bareng ya, gitu ya. Tapi kemudian Bapak Ibu begini yang saya maksudkan, saya tidak akan bisa menunjukkan yang harus dilakukan ini, enggak. Nomor satu, memperhatikan siapa yang perlu dibantu, ditolong, itu sudah memerlukan kebijaksanaan, memerlukan pemikiran, memerlukan perasaan. Satu. Yang kedua, untuk menolong mereka, itu kita juga harus memikirkan lagi. Bagaimana menolong mereka, apa yang harus bisa dilakukan. Caranya harus pasti akan beda dengan yang dilakukan oleh Mika. Nah, kemudian saya hanya menyebut contoh ya, namanya contoh itu pasti akan terbatas. Em, Satu hal yang bisa dikatakan apa menyebutnya ya, menjadi perhatian kami kalau di rumah itu adalah nggak pernah dirumuskan. Ini rumusan saya. Menjadi sahabat, menjadi teman untuk semua, terutama mereka yang berkekurangan. Menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi saudara bagi mereka. Menjadi saudara, menjadi teman, menjadi sahabat itu bagaimana? Kenal sama mereka. Kenal, tahu, tahu kesulitannya, tahu kekurangannya, tahu apa yang membuat mereka gembira dan seterusnya. Kalau memang saya kenal, saya tahu, saya menjadi saudara, jadi teman mereka, jadi sahabat mereka, maka ketika saya punya sesuatu, saya akan bagikan kepada mereka dan saya tidak akan salah sasaran ketika membagikan sesuatu. Saya tidak akan salah ketika mau menolong. Nah, itu saya hanya memberi contoh. Eh, Bapak Ibu bisa memikirkan lebih dan tentu saja lebih dari yang saya pikirkan. Ya. Tapi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bukan sesuatu yang tadi saya baca di buku, tapi hal yang selama ini memang kami lakukan. Jadi pernah berulang ada yang mengirimkan kepada saya beras. Karena saya tahu, saya kenal orang-orang itu semua, saya memang tahu jadinya siapa yang harus dibantuin. Ya memang perlu dibantu. Kelihatannya punya rumah, iya. Tapi memang benar nggak punya beras loh. Nah, misalnya Bapak Ibu saya yakin lebih paham. Ketemu dengan orang yang ini misalnya umur sudah 50, kemudian dia di PHK. Terus gimana? Ini benar-benar nggak punya duit beneran loh ya. Bisa terjadi begitu kan Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang begitu mengalami kesulitan yang seperti itu. Kalau saya atau karena saya kenal, saya tahu mereka, saya paham, saya ngerti beneran. Mau dia
sekolahnya dulu apa, mau dia dulu naik mobil apa, tapi sekarang nyatanya beneran nggak punya apa-apa, misalnya seperti itu. Lalu ini sebaliknya, ini orang ini kelihatannya biasa saja tampilannya, tapi ketahuan apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, apa yang dia punyai lebih daripada orang lain. Nggak perlu dibantu yang seperti ini, walaupun tampilannya kayaknya biasa saja. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar ya cerita saja. Saya hanya mengatakan begini, di zaman Amos memperhatikan orang miskin, orang lemah, orang berkekurangan